Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariana Daud dari kelas 3B, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Konsep Dasar IPS SD dari Bapak Muhammad Sarlin, SPD, MPD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai konsep esensial ekonomi. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian dari ilmu ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang dan jasa. Istilah ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani yaitu oikos yang berarti keluarga dan rumah tangga, dan kata nomos yaitu peraturan, aturan, dan hukum. Oleh sebab itu dapat diartikan bahwa ekonomi yaitu sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Selain dari pengertian itu, ada beberapa para ahli yang mengemukakan pendapat mengenai pengertian dari ilmu ekonomi. Yang pertama ada Richard G. Lipsey, di mana ia mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Yang kedua ada Nicholas Gregory Mankiw, di mana ia mengatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan studi tentang cara masyarakat mengelola sumber-sumber yang langka. Yang berikut ada Robert D. Tolson, di mana ia mengatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari cara individu dan masyarakat yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas demi memenuhi kebutuhan mereka. Itulah beberapa pendapat menurut para ahli mengenai pengertian ilmu ekonomi. Berikutnya ada pembagian ilmu ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi terdapat beberapa kajiannya sehingga dibagi menjadi 3 macam, yaitu ilmu ekonomi teori, ilmu ekonomi terapan, dan ilmu ekonomi gambaran. Ilmu ekonomi teori yaitu ilmu ekonomi yang kajiannya tentang penyelidikan masalah-masalah ekonomi, menganalisa dan membuat suatu kesimpulan ekonomi. Yang kedua ada ilmu ekonomi terapan, yaitu ilmu ekonomi yang kajiannya tentang penerapan atau mempraktekkan segala sesuatu yang telah disimpulkan oleh ilmu ekonomi teori. Yang ketiga, yaitu ilmu ekonomi gambaran, yaitu ilmu ekonomi yang kajiannya tentang pemberian atau penyampaian data-data ekonomi yang akurat. Yang berikut ada konsep ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dapat dikelompokkan menjadi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Antara ketiga konsep itu saling berkaitan. Yang pertama ada kegiatan konsumsi. Kegiatan ini menyangkut tindakan manusia dalam masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam menggunakan, memakai, menghabiskan barang dan jasa. Barang dan jasa ini dihasilkan oleh para produsen
atau penghasil dengan cara menukarnya dengan uang mereka. Konsumsi banyak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan seseorang, kebiasaan, dan budaya mereka, sehingga diperlukan perhitungan yang lebih bijaksana. Konsumsi yang lebih bijaksana artinya adanya keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Konsumsi seseorang baik secara rutin maupun harian, mingguan, bulanan, serta tahunan. Yang kedua ada kegiatan produksi. Kegiatan ekonomi yang menyangkut produksi ialah kegiatan yang berkenaan dengan usaha meningkatnya nilai guna suatu barang dan jasa. Langkah pertama kegiatan produksi itu adalah menghimpun faktor produksi, seperti sumber alam, sumber tenaga kerja manusia, modal, dan skill yang berasal dari masyarakat atau konsumen melalui distribusi. Setelah terhimpun, faktor produksi itu diolah menjadi produksi yang berupa barang dan jasa. Yang berikut ada kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi ini dalam ilmu ekonomi menyangkut kegiatan yang membantu melancarkan produksi dan konsumsi. Artinya, mempercepat arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen maupun dari konsumen ke produsen. Peraturan penyebaran barang dan jasa tergantung pada banyaknya barang yang ditawarkan dan permintaan barang dan jasa dari masyarakat. Hal ini terjadi terutama di negara maju yang menggunakan pasar bebas atau liberal. Di Indonesia, distribusi barang dan jasa banyak ditentukan oleh pemerintah dan masyarakat. Pembahasan distribusi dalam masyarakat erat kaitannya dengan persoalan pasar. Sebab pasar merupakan kegiatan dalam menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Yang berikut ada konsep esensial ekonomi. Yang pertama adalah konsep kelangkaan. Konsep kelangkaan yaitu merupakan dasar yang sentral dari ilmu ekonomi, dihadapkan pada kebutuhan yang tak terbatas, sedangkan alat pemuas keadaannya terbatas. Masalah ini dihadapi oleh masyarakat yang menganut sistem ekonomi manapun, secara harfiah diterjemahkan menjadi kelangkaan. Kelangkaan ini menggambarkan hubungan antara kebutuhan manusia dengan kebutuhan daya yang dimiliki. Prinsip kelangkaan menyebutkan bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sedangkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan ini terbatas. Dari prinsip kelangkaan ini, muncullah ilmu ekonomi yang mempelajari tata cara manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas, yang dihadapkan pada sumber daya yang terbatas, baik yang uang maupun tidak. Prinsip kelangkaan juga bisa menggambarkan nilai dari suatu barang atau jasa. Semakin langka suatu barang atau jasa, maka semakin tinggi nilai barang atau jasa itu. Biasanya disebut dengan hukum kelangkaan. Hukum kelangkaan juga bisa digunakan untuk menggambarkan harga keseimbangan, konsumen, dan kurva penawaran. Singkatnya, konsep kelangkaan ini dalam ilmu ekonomi diungkapkan setelah disadari adanya kenyataan bahwa tidak akan pernah ada sumber daya yang cukup untuk semuanya. Itulah sebabnya sumber-sumber daya yang dimiliki harus dikelola dengan baik-baiknya. Yang kedua yaitu konsep permintaan dan penawaran. Hukum yang paling terkenal dalam ilmu ekonomi adalah hukum permintaan dan penawaran. Terciptanya permintaan di suatu masyarakat muncul dari beberapa faktor pendorong. Sukanto memaparkan faktor-faktor pemerintahan meliputi harga barang itu sendiri, harga barang yang erat kaitannya dengan barang tersebut,
pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat, corak distribusi pendapatan dalam masyarakat, cita-cita masyarakat, jumlah penduduk, dan rama mengenai masa mendatang. Hukum permintaan menyatakan bahwa makin rendah suatu barang, maka makin banyak permintaan. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaannya. Faktor-faktor penentu terciptanya penawaran menurut Sukanto ditentukan oleh keinginan penjual menawarkan barangnya pada tingkatan harga. Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang ditawarkan penjual. Intinya, hukum penawaran menyatakan bahwa makin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang akan ditawarkan oleh penjual. Dan berlaku sebaliknya, makin rendah suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Yang berikut ada barter. Dalam ekonomi pasar khusus, individu dan unit ekonomi lainnya menghasilkan lebih banyak barang atau jasa daripada yang mereka gunakan atau konsumsi. Untuk memenuhi kebutuhan mereka, barang dan jasa, mereka harus pertukarkan barang dan jasa mereka dengan hasil pekerja lainnya. Contohnya, seorang pekerja yang memuat komputer kebutuhan barang dan jasa perawatan medis, makanan, tempat tinggal. Seorang petani yang menanam padi untuk makan mungkin memerlukan komputer untuk membantu petani di bidang pertanian. Mereka dapat secara langsung saling tukar-menukar. Dari contoh itu, termasuk salah satu barter. Nah, sering digunakan dalam masyarakat tradisional sebelum bentuk dikembangkan. Karena barter adalah kurang mendukung dan tidak efisien. Jadi, sebelum uang digunakan, masyarakat dulu itu menggunakan sistem barter. Selanjutnya ada produksi. Produksi adalah proses untuk menciptakan barang dan jasa yang dihasilkan dalam kegiatan perekonomian. Sangat banyak jenisnya, mulai dari yang sangat sederhana hingga sangat kompleks. Barang dan jasa adalah produk yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Sukanto menjelaskan fungsi produksi dapat didefinisikan dalam dua pengertian, yaitu hubungan antara tingkat produksi yang dapat dicapai dengan faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan tingkat produksi tersebut. Dan yang kedua, suatu kurva yang menunjukkan tingkat produksi yang dicapai dengan berbagai jumlah tenaga kerja yang digunakan. Contoh produksi yaitu petani yang menanam padi, menghasilkan padi untuk dimakan. Yang kedua, pekerja yang bekerja di pabrik menghasilkan barang untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada tukang bangunan yang menyelesaikan pembangunan rumah, pada prinsipnya sedang menciptakan barang dan jasa yang dapat digunakan dan berguna bagi konsumen. Yang berikut ada distribusi. Distribusi adalah tindakan usaha yang dilakukan baik orang atau lembaga yang ditunjukkan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Untuk menjalankan fungsi distribusi, maka diperlukan saluran distribusi. Aluran distribusi ada dua, yaitu distribusi langsung, di mana dari produsen ke konsumen, dan distribusi tidak langsung, yaitu dari pengecer ke konsumen, dan dari produsen ke grosir, pengecer, dan konsumen. Dalam aktivitas distribusi, terdapat lembaga-lembaga distribusi. Yang membedakan lembaga distribusi terdiri dari grosir, yaitu pedagang perantara yang membeli barang dagangannya untuk dijual kembali ke pengusaha lain atau konsumen. Yang kedua ada agen, yaitu pedagang perantara yang tidak membeli dan memiliki barang yang mereka jual. Yang ketiga, pedagang eceran,
yaitu suatu perusahaan yang membeli barang-barang dari produsen atau dari grosir kemudian menjualnya kepada konsumen, misalnya toserba, supermarket, dan toko-toko khusus. Yang berikut ada konsumsi. Setelah suatu barang diproduksi dan distribusi, maka kegiatan ekonomi berikutnya yaitu konsumsi. Untuk mendefinisikan konsumsi, Soemardja menjelaskan bahwa konsumsi merupakan tindakan pemenuhan kebutuhan atau tindakan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Secara alamiah, kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan biologis, yaitu seperti makan, minum, dan kebutuhan lainnya. Yang kedua ada kebutuhan yang timbul dari peradaban atau kebudayaan, seperti memiliki rumah, memiliki tempat tinggal atau hunian begitu. Yang ketiga yaitu kebutuhan khas perorangan atau individu, seperti kebutuhan pribadi. Nah, itu saja penjelasan saya mengenai konsep esensial ekonomi. Jadi, pada materi hari ini dapat disimpulkan bahwa ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya dalam mencapai kemakmuran yang diharapkan dengan memilih sumber daya produksi yang sifatnya langka atau terbatas. Konsep esensial ekonomi sendiri meliputi konsep kelangkaan, permintaan, dan penawaran, barter, produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.